Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi naf'an mubarakalana walidinika walin nasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun ba'da salati subhi hatta tablu asyamsu wa inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a inda qadra rumhin wa idza stawat hatta tazula wa ba'da salatil asri hatta taghruba syamsu wa indal ghurubi hatta yatakamala gurubuha. Enak Pak, kalau di sini masih botak ini, kalau di kitab nih ya masih gundul. Ini enak udah barisnya ini. Udah, kalau kita di kitab bisa baca kayak tadi kudu pakai alat. Alatnya apa? Ilmu nahu dan ilmu sorof. Ilmu sorof dan ilmu nahu. Ilmu nahu ngatur harokat, ilmu sorof adalah ngatur kalimat. Jadi semua ada bagian-bagiannya. Makanya 12 pan ilmu dalam Islam ini mesti dipahami, ya kan? Jadi jangan hanya umpamanya kita paham fikih, nahu, sorof pun penting. Ini adalah sebagai alat. Alat ini penting Pak. Tanpa alat kita tidak akan mudah untuk mengerjakan, melakukan atau mendapatkan sesuatu. Makanya penting namanya ilmu nahu dan ilmu sorof. Kalau udah ngaji di pesantren mungkin nggak aneh mendengar kata nahu dan kata sorof. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bermula ini satu fasal. Wa khamsatu awqatin, dan ada 5 waktu la yusalla fiha, yang tidak boleh sholat di dalam 5 waktu itu, illa sholatun, kecuali sholat, laha sababun, yang memiliki sebab. Ini saya pakai arti lek aja ya, kalau santri harus pakai rangkaian logat, ini enggak. Illa sholatun, kecuali sholat, laha sababun, yang memiliki sebab. Ba'da sholati subhi, yang pertama setelah sholat subuh, hatta tatlu'a, sehingga terbit apa asyamsu, matahari. Wa inda tulu'iha, dan yang kedua ketika terbitnya matahari, hatta tatakamala, sehingga sempurna itu matahari, wa tartafi'a, dan sehingga naik itu matahari, qadra rumhin, ukuran 1 tumbak. Wa idastawat, dan yang ketiga ketika matahari di atas kepala atau pada waktu istiwa, lurus lempeng. Hatta tazula, sehingga tergelincir itu matahari. Wa ba'da sholatil asri, dan yang keempat setelah sholat asar,
hatta tagruba, sehingga terbenam apa asamsu, matahari. Wa indal gurubi, dan ketika terbenamnya matahari, hatta yatakamala, sehingga sempurna apa gurubuha, terbenamnya itu matahari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan bahas satu pasal, di mana pasal itu adalah fil awqatil lati tukrahu as-salatu fiha tahriman, membahas tentang waktu-waktu yang dimakruhkan dengan makruh tahrim. Ya, jadi ada yang mengatakan waktu yang diharamkan untuk mengerjakan ibadah sholat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, walaupun sholat itu bentuknya ibadah, sholat itu adalah merupakan amal yang paling baik, tetapi juga perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak setiap waktu kita boleh mengerjakan ibadah sholat. Ternyata ada waktu-waktu yang diharamkan atau yang dilarang kita untuk mengerjakan ibadah sholat. Makanya insya Allah kita akan bahas nih secara tuntas pada malam hari ini. Dengarkan dengan baik, ya, cermati dengan baik. Kalau ada hal-hal umpamanya ada yang tidak kita pahami atau tidak terbahas, tidak tersentuh dalam pembahasan, silakan boleh langsung ditanyakan. Insya Allah mudah-mudahan kalau bisa dijawab, kalau enggak ya dianjuk paling. Begitu kurang lebih. Nah, jadi pasal yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang waktu-waktu yang diharamkan, yang dilarang kita mengerjakan apa? Ibadah sholat. Wahum satu awqatin, ada 5 waktu. Awas, khomsatun itu 5, awqatun itu waktu, itu jamak dari waktun. Ya, jadi jamaknya adalah awqat, jamak taksir namanya. Jadi awqat, wahum satu awqatin, ada 5 waktu la yusalla fiha, yang tidak boleh kita mengerjakan sholat pada 5 waktu tersebut. Bu, halo Ibu, ngantuk nggak Bu? Kali terkesima ya, terharu melihat saya pakai rompi. Boleh Bu dipinjemin, nggak apa-apa, sewain dah, sewain. Jadi Bapak Ibu ada 5 waktu nih, ingat ya, ada 5 waktu yang tidak boleh kita ngerjain sholat. Jadi jangan mentang-mentang kita orang yang tekun ibadah, yang rajin mengerjakan sholat, ya, kemudian kita nggak kenal dengan waktu, padahal ada waktu yang tidak dibolehkan kita mengerjakan ibadah sholat. Nih ada 5. Ya, ada 5. Illa sholatun laha sababun, kecuali ada ilah ini berarti istisna. Istisna ini adalah pengecualian. 5 waktu itu tidak boleh kita mengerjakan sholat kecuali sholat yang memiliki sebab tertentu, kecuali sholat-sholat yang punya sebab tertentu. Malah dikatakan di sini imma mutaqaddimun, baik sebab-sebabnya yang mendahului, au muqarinun, atau sebab-sebab yang membarengi. Mana contohnya? Seperti kasolatil kusuf, seperti sholat sunnah gerhana, namanya sholat sunnah kusuf.
Ini sholat sunnah gerhana matahari, namanya sholat sunnah kusuf, pakai kaf, kusuf. Kalau gerhana bulan itu namanya sholat sunnah khusuf, pakai kha, khusuf ya, khu pakai khu. Kalau gerhana matahari pakai kaf, kusuf. Kalau gerhana bulan namanya khusuf ya. Tukang es namanya usuk. Nah, ini biar tahu nih, ibu saya tanya, pernah ibu sholat gerhana? Belum pernah. Waduh, harus belajar ini ya. Lah terus kalau ada gerhana ibu ngapain? Lah kalau sholat gerhana belum pernah, kalau terjadi gerhana ngapain? Masukin apa namanya, orang bunting ke kolong balik ya. Kalau ada gerhana bulan ngapain tuh? Ngebangunin pohon kelapa, pohon pisang, ya kan ya. Ngebangunin ayam lagi ngerem, kata ayam ngeganggu aja Bang Madi, gue lagi ngerem enak tidur dibangunin, ya kan ya. Ya jangan sampai telurnya tembuhuk. Itu adalah paham dan budaya apa namanya, Hinduisme dan Budaisme. Jadi kalau budaya yang Islami, ketika terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, disunahkan kita untuk mengerjakan ibadah sholat, namanya sholat gerhana matahari, sholat sunnah khusuf disebutnya. Kalau gerhana bulan, sholat sunnah khusuf dinamakannya. Beda. Kalau orang udah ngaji pasti tahu, ya kan ya. Besoknya tahu nih, besok karena apa? Udah ngaji. Nah, ini ketika terjadi gerhana, berarti ini bisa jadi termasuk sababun mutaqaddimun, karena ada sebab, ya kan ya. Ada umpamanya terjadi gerhana, dilihat, wah iya gerhana total nih, ya kan ya. Kemudian diundang jamaah, ayo kita sholat sunnah khusuf karena gerhana bulan, ya kan. Sholatlah kita, gerhana udah hampir selesai kita belum sholat, nggak jadi masalah ya, boleh kita sholat. Atau umpamanya gerhana matahari tengah hari, lah kan kalau gerhana matahari nggak terjadi malam hari, biasanya dia terjadinya adalah di tengah-tengah hari. Totalnya biasanya itu terjadi pada pertengahan hari. Itu gerhana matahari. Sholat berarti boleh kita sholat. Kenapa? Karena ada sebab terjadinya gerhana ya. Atau umpamanya mukorinun, bisa jadi ada sebab yang membarengi. Mana? Seperti sholat sunnah istisqa. Ini salah satu sholat yang kalau anak perhatikan itu, ini belum pernah nih dikerjakan. Sholat sunnah apa? Istisqa. Kalau gerhana dulu pernah kita gerakan di Masjid Jami Nur Hidayatullah, penuh semasjid, alhamdulillah ya. Besok nih kalau jadi gerhana, Bapak Mardani giring jamaahnya kemana? Ke musola, sholat sunnah gerhana ya, insya Allah. Nah ini yang belum pernah, ini istisqa kayak ini. Apa itu istisqa? Istisqa itu kalau orang Sunda bilang sholat minta penyebor, minta hujan, ya kan. Sholat sunnah minta hujan, berarti ini ketika terjadi sebuah kemarau panjang, terjadi musim kemarau, kekeringan, maka disunahkan untuk orang Islam minta kepada Allah agar diberikan penyebor, penyiram berupa apa? Air hujan. Dengan cara apa? Dengan cara sama-sama kita laksanakan sholat sunnah
Yang paling baik sholat sunnah istisqa dikerjakan di tengah-tengah lapang. Yang punya kambing, bawa kambingnya ke lapang. Yang punya sapi, bawa sapinya ke lapangan. Ya kan? Iya. Bukan berarti tidak sholat, bukan. Cancang di sekitar lapangan. Kita sholat di lapangan. Dengan memakai atau mengenakan pakaian yang sederhana. Biar apa? Sama-sama berdoa. Karena sama-sama butuh apa? Butuh air. Kita butuh air untuk mandi, untuk minum, untuk makan, masak makanan. Hewan pun sama, mereka butuh air pula untuk minum. Maka di situ tumpah semua berdoa kepada Allah. Banyakin istighfar di sana. Sehingga ketika jamaah berdoa kepada Allah, kambing kerbau pun berdoa. Apa kambing? Mbe. Yang nggak ada kambing Robbana atina, kagak ada, ya kan ya. Yang ada mbe itu sama, mereka pun berdoa kepada Allah. Yang punya kambing bawa kambingnya, yang punya apa? Yang punya kerbau bawa kerbaunya. Di sini lapangannya ada di pasar apa? Kemis. Kalau entar habis sembahyang ribet bawa pulang kambingnya lagi, jual langsung pasar Kemis kambingnya. Ini yang belum pernah ini, jujur belum pernah. Ya, belum kan? Nah, besok budayakan. Siapa penggeraknya? Majlis Taklim Al Hikmah. Pantes, ya kan? Pantes digerakin. Setiap koordinator salim, ya kan, menginformasikan kepada jamaah semua, seluruh para jamaah, bahwa nanti siang kita akan melaksanakan sholat sunnah istisqa. Ya, di lapangan depan desa Lenggasari umpamanya. Nah, itu deket ya kan ya. Kumpul semua jamaah, kumpul di sana di lapangan. Kan dia sama, ada khutbah juga. Ya kan? Cuman caranya beda lagi nanti. Khotibnya bagaimana, mindahin selendangnya kayak apa. Ya kan? Sholatnya seperti apa. Sama kayak sholat gerhana pun beda sholatnya dengan sholat biasa. Ya kan? Karena dia satu rakaat aja bisa 2 kali ruku, 2 kali baca Fatihah, 1 rakaat. Fatihah, ruku, diri lagi, Fatihah lagi, ruku lagi, ya kan ya? Diri lagi, baru sujud. Bisa, Bu? Bisa, Ibu? Enggak, belajar, Bu ya. Insya Allah kalau Ibu sering duduk hadir majelis taklim nanti bisa, insya Allah. Nanti dibahas. Nah, harus bisa, Bu, harus bisa. Ya, orang Islam harus bisa. Atau umpamanya gini, termasuk juga umpamanya ada sebab yang membarengi. Mana diantaranya? Seperti ketika kita masuk ke dalam masjid. Nah, ya kan? Ini berarti ada sebab nih, sebab masuk ke masjid, maka disunahkan kita sholat tahiyatul masjid kapanpun waktunya. Boleh. Kapanpun waktunya boleh. Atau seperti sholat sunnah tawaf ketika masuk Masjidil Haram, boleh. Kalau kita mah setiap masuk masjid kan disunahkan apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi juga ini aturannya ini nanti insya Allah ya, mudah-mudahan ada waktu kesempatan saya akan sampaikan nanti pada saat pelaksanaan ibadah sholat Jumat tentang tata cara mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, jangan sampai kita sholat sunnah tahiyatul masjid tetapi apa? Tetapi nilai kesunahannya udah nggak ada. Kenapa? Kita sudah batal. Ya, sudah batal untuk ukuran mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Begitu, Pak. Diatur semuanya. Insya Allah, mudah-mudahan ke semua diberikan panjang umur, sehat walafiat ya, insya Allah. Nanti saya akan sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada 5 waktu yang tidak boleh sholat pada 5 waktu itu kecuali apabila ada sebab, baik sebab yang mendahului atau sebab yang membarengi. Selain tidak ada sebab,
maka berarti tidak boleh kita mengerjakan ibadah sholat. Mana yang 5 waktu? 1 ya, ba'da sholatis subhi, yang pertama setelah sholat subuh. Jadi waktu yang pertama yang tidak boleh mengerjakan sholat adalah setelah sholat subuh. Makanya habis sholat subuh bapak ibu kagak ada sholat sunnah. Jangan kepedean ibu nganggap diri paling getol ibadah, ya kan ya, paling rajin ibadah. Habis sembahyang subuh sunnah 2 rakaat. Ditanya, empok sembahyang apa tadi? Wah, sunnah. Gue mau udah biasa rajin, ya kan ya. Sunnahnya sunnah apa? Sunnah ba'diyah subuh. Emang ada Gak tahu. Nah, hati-hati nih, tidak ada ya, la sholata ba'da subhi, tidak boleh sholat setelah sholat subuh. Itu kata Nabi, nggak boleh. Jadi nggak ada tuh sunnah ba'diyah subuh, nggak ada. Yang ada qobliyah subuh, yang nilainya adalah lebih baik daripada dunia serta isinya. Ba'da subuh kagak ada. Hatta tatlu asamsu, jadi setelah sholat subuh watas tamirul karohah, terus masih makruh dengan makruh tahrim, hatta tatlu asamsu, sampai terbitnya matahari. Jadi dari habis sembahyang subuh sampai terbitnya matahari yang ada di sebelah timur, itu adalah waktu tahrim untuk melaksanakan ibadah sholat. Paham gini? Ini sengaja ini biar detil, ini pelan-pelan bahasa masuk ini pelan-pelan. Biasanya kalau alon-alon kelakon, kalau berasa gerusu nggak masuk biasanya. Ya, makanya pelan-pelan ya. Nah ini. Jadi pelan-pelan. Yang pertama adalah ba'da sholat subuh sampai terbitnya matahari. 1 ya, jangan dulu nanyain sebabnya, ntar di akhir. Kemudian yang kedua adalah wa inda tulu'iha, ketika pas terbitnya matahari. Begitu matahari nongol, tahu nongol Bu? Kalau nggak tahu terbit nongol dah. Begitu matahari nongol di sebelah timur, maka saat itu masih apa? Waktu yang makruh tahrim untuk mengerjakan ibadah sholat. Baik sholat duha ya, atau umpamanya ya sholat sunnah mutlak yang lainnya lah. Itu tidak boleh dikerjakan ketika matahari baru muncul Bu, baru nongol di sebelah timur. Makanya dulu mohon maaf, dulu sempat sedikit demi sedikit kita geser. Dulu dicap di Masjid Jamiatullah, ketika saya baru nikah kemari Bu, itu jam 6 saya berangkat ke masjid, udah rapi sembayang apa? Idul Fitri, sembayang Idul Adha. Maka sekarang sengaja saya tepin, jamaah teriak udah mulai saya tepin. Karena kita apa? Menunggu matahari selesai dia terbit, kemudian dia naik. Baru kita apa? Sholat sunnah. Jadi ketika apa? Matahari terbit. Hatta tatakamala, sampai sempurna kelihatan keluar matahari. Bulat. Kan kalau baru keluar matahari kan kita lihat kelihatan ya. Karena cahayanya belum apa nih? Belum terlalu mencorong ya ke mata kita. Nah, watar tapi akodrorumhin. Jadi sampai matahari itu keluar dengan sempurna, kemudian matahari itu naik kodro rumhin, ukuran 1 tumbak. Dari sini kan kadang sepotong, ya kan, naik, kemudian bulat,
kemudian naik ukuran setumbak, maka di sana berarti sudah boleh kita sholat karena di sana sudah masuk waktu duha. Makanya sekarang ditahan terus. Kalau Idul Fitri, Idul Adha tahan dulu ya, 6:30 ya kan ya. Biasanya dia 2 jam lah. Kalau saya biasanya ngukur 2 jam. Kalau umpamanya subuh jam 4, jam 5, jam 6 udah bisa duha gitu. Kalau umpamanya 4:30, berarti 6:30-an kita baru apa? Sholat. Kalau saya gitu ngukurnya 2 jam lah, tapi kurang 2 jam pun sebetulnya bisa ya. Kalau saya cuma antisipasi aja biar sempurna, maka saya hitung 2 jam. 2 jam setelah matahari itu terbit. Jadi yang kedua apa? Ketika matahari terbit sampai matahari itu sempurna keluarnya dan naik ukuran 1 tumbak. Dengan cara apa? Fira'il ain. Cukup dengan apa? Penglihatan mata kita lihat. Nggak usah nyari Microsoft. Nyari dulu ya kan ya, lama. Ukuran penglihatan mata kita, dilihat matahari, belum nongol, baru ada cahaya apa namanya kemerah-merahan doang ya kan, baru ada mega doang kelihatan di sana, baru mencorong ya kan ya, warna kemerah-merahannya, kemudian timbul di sana kelihatan baru sepotong, kemudian kelihatan sempurna bulatan itu matahari, kemudian kita lihat dari tempat dia keluar naik setumbak, berarti di sana sudah boleh kita mengerjakan ibadah sholat karena sudah masuk waktu duha. 2 tuh ya. Ini kalau kurang cermat ini nggak kekejar nih. Kemudian yang ketiga wasalis ya, wa idas tawat hatta tazula. Yang ketiga yang waktu tidak boleh kita mengerjakan sholat adalah ketika waktu istiwa. Apa itu waktu istiwa? Waktu istiwa itu adalah waktu pertengahan hari. Ini yang disebut dengan tengah hari bolong kali ya. Jadi matahari pas di tengah-tengah. Matahari pas di tengah-tengah nih, pertengahan hari. Gimana Ustadz ngelihatnya? Kan kagak kelihatan. Silo ngeliat matahari mah nggak kudu ngeliat matahari, tinggal kita berdiri, kita lihat bayang-bayang kita. Kalau bayang-bayang kita terinjak pas oleh kita, berarti menunjukkan matahari pas di tengah-tengah kepala kita. Itu namanya waktu istiwa. Itu tidak boleh sholat ya, tidak boleh sholat. Tapi ingat tadi, kalau tidak ada sebab yang mendahului atau sebab yang membarengi tadi, walaupun pas tengah-tengah matahari manceran, tapi kalau terjadi gerhana boleh kita sholat ya. Makanya Pak, ini ada termasuk juga 3 waktu yang dilarang oleh Nabi mengerjakan sholatnya, baik sholat sunnah maupun sholat jenazah, termasuk juga menguburkan jenazah. Jadi jangan sampai nyolatin jenazah itu pas tengah-tengah matahari nyolatin jenazah atau menguburkan jenazah. Tunggu sampai datang waktu apa? Waktu duhur. Karena kalau udah mancaran begini ya, kalau udah mancar begini, itu sebentar aja dia bergeser sedikit ya kan ya, udah masuk waktu apa? Waktu duhur. Jangan sampai kita nyolatin jenazah baru takbir Allahu Akbar, duhur udah masuk ya. Bukan nggak bisa, sembahyang bisa aja, cuma dilarang sama Nabi ya, tidak boleh. Termasuk juga menguburkan jenazah. Ada 3 nih yang nggak boleh nih. Mana tadi ya kan? Yang pertama adalah ketika terbitnya matahari habis subuh, kemudian pas manceran, dan ketika terbenamnya matahari sampai matahari itu sempurna Pak terbenamnya. Kalau malam sekali malam habis maghrib gitu Pak. Ada yang nanya umpamanya nih mah nanya lah, itu Ustadz kalau umpamanya Bapak Mardani lagi wirid di mana? Di musola Al Istiqomah, lagi wirid kedengeran di speaker.
Saya baru bangun, ya kan ya, habis subuh udah sembahyang no. Oh berarti kata dia, berarti ini gue nggak bersembahyang ini. Kenapa? Orang habis sembahyang subuh, ya kan ya. Masa orang lainnya sembahyang kita nggak bersembahyang? Kalau kita belum sembahyang, kita mah masih wajib sembahyang. Paham kira-kira? Ya, jadi kita boleh Pak, nggak apa-apa. Ya, jadi tidak apa-apa. Karena apa? Kita mah belum sholat, ya. Atau baik kesiangan jam 5 baru bangun, ya kan ya. Kata Ustadz katanya kalau habis sembahyang subuh nggak boleh sholat. Bapak Mardani udah habis sembahyang subuh di musola. Oh berarti gue nggak boleh sembahyang ini. Bukan nggak boleh sembahyang, yang nggak boleh sembahyang orang yang sudah mengerjakan sholat subuh. Kalau ente belum sembahyang, ente mah wajib sholat. Jangan salah pengertian nih, ya. Awas nih, maaf nih, jangan salah penafsiran. Ntar lagi salah mencermati nih. Lalu berbangun, iya nggak sembahyang, kagak. Emang kenapa? Kata Ustadz kagak boleh. La sholata ba'da subhi, nggak boleh sholat habis sholat subuh. Itu sholat belum, ya kan ya. Nah itu kapan sholatnya? No, Bapak Mardani udah habis sembahyang subuh di musola. Nggak begitu, ya, aturan nggak begitu. Ente belum sholat, wajib ente mah sholat. Yang nggak boleh sholat itu adalah orang yang sudah mengerjakan sholat subuh. Begitu Pak, ya. 2, ya, hatta tazula, sampai matahari itu tergelincir Pak sedikit ke sebelah barat. Caranya apa? Lihat bayang-bayang. Makanya Pak, kalau daerah Kulon itu mereka menggunakan jam, tapi mereka lebih fokus kepada bancet, lebih yakin menggunakan bancet. Kalau dari saya itu masih ada Pak, jam dia punya, bancet dia punya. Apa tuh bancet? Bancet itu Pak, dia bikin nih dari keramik Pak, bikin lingkaran, di tengah-tengahnya diceblokin besi kira-kira 10 cm. Jadi ntar ngelihat, oh pas itu bayang-bayang di besi, berarti istiwa, haram sholat. Dilihat, oh itu bayang-bayangnya udah bergeser dikit kemana, ke sebelah wetan, berarti sudah masuk waktu duhur. Begitu Pak, mereka lebih meyakini itu Pak. Kalau jemaah kadang-kadang Pak ada ini juga, ya kan ya, ada itu juga lah. Iya, ada ngaconya juga, ya. Kadang nggak ngaco jamnya, kadang kita yang keliru, yang kedernya kan gitu, ya. Nah ini, jadi bisa jadi. Kemudian yang ketiga tadi, kemudian yang keempat Pak, waktu yang diharamkan sholat. Mana tadi yang keempat? Yaitu waba'da sholatil asri hatta tagrubas samsu. Yang keempat yaitu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Setelah subuh, setelah asar itu tidak ada sholat sunnah. Makanya nggak ada sunnah ba'diyatul asri, nggak ada. La sholata ba'dal asri hatta taghibasy syamsu, kata Nabi. Janganlah engkau sholat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Termasuk tadi tuh nyolatin jenazah, makamin jenazah. Lah Ustadz, kalau umpamanya orang matinya jam 12, diurusin dimandiin rapinya jam 4, ya kan ya, boleh kagak itu disolatin? Boleh kagak dikuburin? Boleh. Kan Ustadz abis asar kagak apa-apa, walaupun abis asar. Yang dilarang sama Nabi nyolatin jenazah, makamin jenazah adalah ketika terbenamnya matahari nih, mau kelep nih, mau kelep matahari nih, mau kelep di situ Pak. Kemudian hilang hatta tagrubas syamsu, sampai hilang, itu yang dilarang. Kalau masih putih mah Pak, masih cerah,
masih bening, masih sore jam 4 atau setengah 5 contohnya, itu masih boleh kita menyolatkan jenazah, nggak apa-apa. Jangan-jangan salah pengertian nih, ya. Ini saya super hati-hati nih bahasan nih, ya. Kan tadi kalau tidak ada sebab yang mendahului atau sebab yang membarengi, ya, sebagian pendapat para alimul ulama berdasarkan keterangan hadis-hadis yang ada, Pak, yang diharamkan di sana, yang dilarang di sana adalah mengerjakan sholat sunnah mutlak, sholat sunnah ba'diyah, dan sholat sunnah yang lainnya. Tapi kalau sholat fardu yang ketinggalan, yang belum kita kerjakan, kayak tadi bangun subuh kesiangan belum sembahyang, wajib sholat, bukan haram, wajib sholat, ya. Kemudian dari mana-mana umpamanya jam 4 baru sampai rumah, belum sembahyang asar, ya kan, bini udah sembahyang, kita belum, di masjid di musola udah sembahyang, kita belum, kita masih wajib asar. Paham kira? Ya, ada duhur tadi nggak kekerjain, Pak, duhur keliwatnya baik karena lupa, ya kan wajib dikodok, ya kan, habis asar kita ngodok, silakan. Oh, tadi ketinggalan kita karena darurat, kenapa? Pas duhur kita di kendaraan nggak bisa sembahyang, kita niatin mau apa? Mau sholatnya nanti akan di jamaknya jam apa? Jamak takhir. Kan berarti duhur kemana? Ditarik ke asar. Kalau kita kerjain 4 rakaat jamak doang, kalau kita kerjain 2 rakaat namanya jamak qashar. Dikerjain di waktu asar, ya kan, diutamakan ketika kita menjamak sholat, dahulukanlah sholat atau yang disebut dengan sohibul wakti, yang memiliki waktu. Kalau duhur ditarik ke asar, mana yang punya waktu? Asar dulu, habis asar baru sholat duhur. Kan habis asar Ustaz, boleh, kenapa? Kewajiban yang tertinggal. Paham kira-kira? Nah, ini biar cermat ini, ya. Ini hukum namanya ini. Nanti kita bisa make, bisa ngejelasin. Ya, kalau kita ngajinya kita cermatin. Ya, memang harus ada, Pak, pengajian kayak gini. Ya, kalau tablik akbar, Pak, nggak sedetil ini. Itu fungsinya buat maulidan, kita buat apa lagi? Buat rajaban, penting, Pak. Buat apa? Buat support, mendorong semangat kita. Iya, penting. Makanya Al-Hikmah punya agenda tiap maulid bikin apa? Tablik akbar. Buat apa? Penyemangat. Apalagi punya rompi ntar besok, lebih semangat lagi besok mah. Punya rompi, ya kan ya. Lah iya, tuh, punya seragam rompi, luar biasa. Nah, ini penting, Pak, ini hukum namanya. Jadi kalau pengajian kita detail, Pak, kita bisa nanya. Lah kalau tablik akbar, Pak, nggak bisa nanya kita, ya kan ya, songong kita. Kalau ini kita bebas, bisa bertanya kalau ada hal-hal yang belum bisa kita pahami. Nah ini, jadi ba'da sholat asar sampai terbenamnya matahari dengan sempurna, Pak, tuh. Baru di situ, kalau ada jenazah meninggal, selesai mandiin, kemudian mengapani, mau nyolatin, Pak, tiba-tiba selesai dibawa ke masjid, bawa ke musola, matahari, Pak, sudah terbenam. Lebih baik kita biarkan jenazah dulu, tunggu masuk waktu apa? Waktu maghrib, karena ketika matahari sudah terbenam, sebentar lagi itu akan masuk waktu apa? Waktu maghrib. Habis maghrib kita sholatin jenazah, habis sholatin kita bawa kemana? Ke pemakaman, kita makamkan jenazah itu. Jadi jangan maksain udah mau azan maghrib kita nyolatin, ya kan? Ya, itu fardu kifayah. Sholat maghrib fardu ain, lebih kuat fardu ain ketimbang fardu kifayah. Hati-hati, ada orang mau nyolatin jenazah, sholat fardunya kagak, salah, ya kan ya? Jadi itu mah namanya fardu kifayah. Kalau sholat 5 waktu fardu ain, kewajiban secara individu.
Kemudian yang terakhir wal khamis, Pak, waktu yang diharamkan untuk mengerjakan ibadah sholat yaitu wa indal gurubi hatta yatakamala gurubuha. Nih dijelasin Pak nih ya, makanya ada yang mengatakan 3 waktu, ada yang mengatakan 5 karena dirinci kayak gini ya. Yang kelima adalah ketika terbenamnya matahari Pak, sampai sempurna matahari itu betul-betul terbenam. Kalau pas belum semuanya mendem, belum semuanya hilang Pak, lenyap masuk, berarti belum sempurna itu terbenamnya matahari. Yang lebih danta Pak, kalau kita posisinya berada di pinggir pantai, kelihatan tuh Pak, kayaknya matahari itu mendem di lautan, ya kan? Surup di mana lautan, sepotong, terus lama-lama tinggal sedikit, kemudian hilang, kemudian tinggal cahayanya saja Pak. Itu kan berarti sudah masuk waktu apa? Waktu maghrib. Jadi tanpa menggunakan jam pun Pak, kita bisa menentukan waktu sholat ya. Jadi ketika terbenam Pak, itu tidak boleh kita sholat lagi-lagi kalau tidak ada sebab yang mendahului, sebab yang membarengi, atau selagi tidak ada kewajiban yang tertinggal. Nah, kalau belum sembahyang asar Pak, jangan nungguin habis maghrib sholat ya, karena kita belum sholat asar. Kalau masih ada waktu asar, kita asar gitu Pak. Jadi ada 5, paham ini? Ada 5 waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat. Yang pertama adalah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kemudian yang kedua ketika terbitnya matahari sampai sempurna dan naik 1 tumbak. Kemudian yang ketiga ketika waktu istiwa sampai matahari itu bergeser ke sebelah barat ya, namanya tergelincir ke sebelah barat. Yang keempat setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang kelima adalah ketika terbenamnya matahari sampai sempurna terbenam mataharinya. 5 tuh, ingat ya. Saya kadang masih ada nemuin engkong-engkong, kadang-kadang habis subuh, kadang nih Ramadan saking gemesnya giatnya sembahyang, habis subuh ada ba'diyah 2 rakaat ya, habis asar ba'diyah 2 rakaat. Luar biasa ini semangatnya, patut kita akui ya kan ya. Cuman tempat ini yang kurang tepat gitu, karena itu adalah waktu-waktu yang dilarang sama Nabi untuk mengerjakan ibadah sholat. Dan sebagai kata pemungkas muncul sebuah pertanyaan, kenapa sih ya kok kita nggak boleh sholat habis subuh, kok kita nggak boleh sholat ketika waktu istiwa ya sampai matahari tergelincir, kok kenapa kita nggak boleh sholat setelah asar sampai betul-betul sempurna terbenamnya matahari. Memang Pak, sampai saat ini secara jawaban yang pasti ya, yang lumrah dan rame ini memang belum dibumingkan. Tapi kalau berdasarkan dari keterangan dan hadis Nabi ya, dan yang saya temukan ini ada 2 Pak sebetulnya alasan yang kuat. Alasan kuat nih. Apa yang pertama, kenapa di sana dilarang? Yang pertama alasannya adalah karena tasabbuh. Ya. Karena apa? Tasabbuh. Apa tasabbuh? Menyerupai. Ini kalau dalam Islam ini Pak, tasabbuh ini hati-hati. Ya, ini adalah hal-hal yang bisa dilarang dalam agama. Mana seperti tasabbuhnya perempuan atau wanita kepada laki-laki, atau menyerupainya laki-laki kepada perempuan, namanya tasabbuh, dilarang dalam agama. Tasabbuh namanya. Makanya ini pun jadi satu alasan ya, alasan
yang disepakati oleh sebagian para ulama bahwa tidak bolehnya kita sholat setelah subuh sampai betul-betul sempurna terbitnya matahari, waktu istiwa sampai betul-betul bergesernya atau tergelincirnya matahari, kemudian setelah sholat asar sampai betul-betul sempurnanya terbenamnya matahari. Kenapa? Alasannya adalah tasabbuh. Jadi jangan sampai kita menyerupai orang-orang paham atau agama yang biasa mereka menyembah matahari. Kalau di Jepang itu kayak agama apa? Shinto, ya kan? Kayak agama Shinto. Kalau kita di Jakarta dulu Pak, waktu saya kecil di Jakarta dulu di daerah Kapuk Muara Pak, kadang saya suka ngeliat tuh kalau di atas tingkat tuh Pak, ya kan, asal pas matahari nongol Pak keluar itu Pak, mereka di jendela tuh di depan pintu pada ngebakar apa itu namanya itu sio, ya, bakar sio tuh, bari anggut Pak, sambil menghadap ke matahari. Jadi para penyembah matahari, mereka ibadahnya adalah ketika terbitnya matahari, ketika pas pertengahan matahari, ketika terbenamnya matahari, supaya tidak tasabuh menyerupai kepada mereka. Maka Nabi melarang keras untuk melaksanakan ibadah sholat setelah subuh, ketika istiwa, dan setelah sholat asar. Man tasabbaha biqaumin, nah ini fahuwa minhum. Ini Pak dalilnya. Man tasabbaha, qaidahnya ya, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, maka dia adalah temannya. Itu Pak, makanya dilarang. Yang kedua Pak, alasannya kenapa dilarang? Nabi melarang, ya. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di sana dikatakan, ya, kenapa nggak boleh sholat setelah subuh? Kenapa nggak boleh sholat setelah asar? Karena kata Nabi, matahari terbit ini di antara dua tanduk setan, dan ketika terbenam itu di antara dua tanduk setan. Makanya dilarang. Tuh. Kan kalau orang tua makan tengari doang. Oh, tengari bolong, jangan eban saus lo. Ya kan ya? Oh, iya Pak, memang ini para apa namanya ahlul barzah itu Pak keluarnya ketika terbit matahari, ketika istiwa, ketika terbenamnya matahari. Itu Pak keluarnya. Ya, makanya kalau bilang banyak setan tuh Pak, orang tua tuh gitu Pak. Mungkin dulu ada yang kali, ada yang cerita kali, ya kan ya. Wah, banyak setan, ya, jangan eban tengari bolong. Begitu dari sawah pegang panas, wah lu kesambet lu, ya kan ya. Tengari bolong kesambet lo ya, padahal bukan kesambet Pak, kepanasan, fisik lemah, kena panas, ya kan ya, akhirnya klepek-klepek dia pingsan, ya kan ya, setan disalahin. Ini ya, hati-hati, memang tidak boleh seperti itu. Makanya dari sawah jam 10, 11 pulang dulu ke rumah, ya, istirahat, makan, ntar duhur mandi, sholat, jam 1 baru ke sawah lagi. Begitu Bu, ya, jangan digeber terus dari pagi balik sore. Baik-baik, ya kan ya, dari pagi tengari kagak pulang, ya kan ya, jam 2 jam 3 anaknya nyari ke sawah. Mak gua nggak pulang-pulang kemana ya, ya kan. Baik-baik itu, naudzubillahi min zalik. Jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dua alasan ini barangkali ya yang mendasari sehingga Rasulullah melarang kita untuk sholat ba'da asar sampai apa, terbitnya matahari, kemudian naik satu tumbak, dan ketika istiwa, serta ketika setelah sholat asar sampai matahari itu sempurna terbenamnya. Alhamdulillah, selesai itu Pak, satu pasal kita bahas. Bisa dimengerti kira-kira? Bisa dipahami? Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita bahas pada malam hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita pahami, bisa kita amalkan untuk diri kita,
keluarga kita, dan juga mudah-mudahan bisa kita berikan pula untuk yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebih itu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi sabil haq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin wal hadirat jamaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja sama-sama kita dengarkan dan kita ikuti kajian kitab Fathul Mujib yang membahas 5 hal atau 5 waktu yang dilarang kita untuk melaksanakan